Ada pertanyaan dari brosur, ini tuntunan sholat sunnah. Jadi karena sholat itu Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Usolli itu maksudnya naik sholat maca usolli bukan. Kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu melihat aku sholat, nah, kalau kamu sholat seperti sholat yang aku lakukan, maksudnya begitu. Nah maka itulah sholat wajib sudah. Bagaimana sholat sunnah menurut Rasulullah? Nah ini sudah beneran sholat sunnah yang kedua. Mari dibaca, mari pikir kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Mungkin bisa jadi sholat yang pernah kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah itu jangan dilakukan. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan tertulis dari brosur pada halaman 2 tentang sholat sunnah intidhar. Apakah sholat sunnah intidhar itu juga yang disebut sholat qobliyah Jum'ah sambil menunggu khotib naik ke mimbar, Ustaz? Bukan. Kalau sholat sunnah qobliyah Jum'ah, umumnya kan setelah adzan pertama itu imamnya naik ke sebelum naik ke mimbar, ya, makmumnya sholat dulu qobliyah Jum'ah. Setelah sholat selesai qobliyah Jum'ah baru imamnya naik khutbah terus ya enggak. Intidhar itu enggak. Nanti saya terangkan toh. Siapa mandi hari Jumat terus berangkat ke masjid, ya. Kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, duduk di shaf pertama nanti seperti mendapat hadiah seekor unta. Nah, ambil shaf pertama. Terus sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus tanpa hitung berapa jumlahnya sampai imamnya datang. Imam datang. Nah, imam datang untuk naik ke mimbar khutbah Jumat itu mulai mendengarkan khutbah. Jadi sebelum khatib berkhutbah, waktu datang pertama ke masjid tadi digunakan untuk sholat sambil menunggu datangnya imam. Jadi tidak sholat 2 rakaat, ya seperti yang kita lihat pada umumnya itu qobliyah Jum'ah. Ya, tidak seperti itu. Apalagi? Halaman 2 masuk ke 3. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala summa atal jumu'ata fa shallama qutira lahu summa ansata hatta yafrugha min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi di hari Jum'ah kemudian datang ke sholat Jum'ah lalu sholat seberapa ia mampu, kemudian diam mendengarkan khutbah sehingga khotib selesai berkhutbah, lalu sholat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Yang ditanyakan pada hadis ini tentang mandi di hari Jum'ah, yang dimaksud di sini adalah mandi apakah sama dengan mandi ketika kita junub atau berhadas besar, Ustaz? Sama. Itu mandi. Hari Jumat itu mandi ya seperti itu. Apa mandi itu? Saya lanul ma ala sairu jasatihi. Meratakan air ke seluruh tubuhnya itu mandi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesini tadi mungkin tidak ada yang mandi tadi. Kita tidak mandi semua, kecuali yang tadi malam mungkin kumpul dengan istrinya, suaminya itu mandi. Yang lain tidak mandi. Awak-awak. Ya. Jadi namanya mandi dalam Islam itu meratakan ke seluruh tubuh, dari kepala dan ke seluruh tubuhnya. Kalau biasanya mandi kan cuma sampai di sini tuh raup, ya, ini enggak basah, kepalanya enggak basah. Itu kalau dalam ya, istilah agama, Quran maupun hadis Nabi itu tidak mandi. Mandi ini mau nek atas besar saja. Ya. Kalau tidak besar, tidak mandi.
yang ada pengajian ini mungkin semua tidak mandi tadi. Prosentasenya banyak yang tidak mandi dibanding yang mandi. Jadi sama dengan mandi Jumat itu. Apalagi? Masih di halaman 2 hadis yang atas. An Jabir bin Abdullah qol jaa Sulaikul Ghatafani yaumal jumu'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fajalasa faqala lahu ya Sulaik kum farka raq'ataini wa tajawaz fihima summa qala idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka raq'ataini wal yatajawaz fihima rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid pada hari Jum'ah lalu duduk. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu beliau bersabda, "Hai Sulaik, berdirilah, salatlah 2 rakaat dan ringankanlah." Kemudian beliau bersabda lagi, "Apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid pada hari Jum'ah dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dengan ringan." Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat yang ringan. Ini mohon penjelasan. Jadi itulah yang biasa disebut salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, kalau kamu masuk ke masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Lah kebetulan Sulaik ini datang. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fi umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amin ya rabbal alamin. Qala Allahu fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladina jahadu fina. Dan salat Jumat itu Nabi sedang berkhutbah. Nah karena Nabi sedang berkhutbah maka dia duduk, datang terus duduk tidak sholat. Ditegur oleh Rasulullah, Sulaik, berdirilah kamu, sholatlah 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ini maksudnya bacaannya jangan panjang-panjang karena kamu sudah lambat, khotib sudah mulai berkhutbah. Kalau kamu bacanya panjang-panjang engko ora ngrungokke khutbah. Maka salat 2 rakaat yang ringan sing surate pendek-pendek terus selesai mendengarkan khutbah. Nah, gitu maksudnya. Salat yang ringan itu yang pendek lah singkatnya gitu. Bacaannya yang pendek-pendek. Nah, kalau kita kan ringan terus salatnya. Harus baca panjang nggak hafal kok, ya panjang-panjangnya ya ina atau ina kal kautsar, rada panjang nih kul Allah itu dah, nah, sudah, maka yang ringan saja. Apalagi Tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. ya, Di rumah kami ada tempat untuk sholat berkapasitas 6 orang. Bolehkah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid di situ? nah di rumahmu itu untuk apa? Apa memang itu jadikan masjid, bisa untuk sholat, apa untuk yang lain-lain? Ya, jadi sholat nama tahiyatul masjid itu dikerjakan di masjid. Nah, dilanggar, langgari lain kayak kita. Sebenarnya langgar itu ya masjid hanya kapasitasnya kecil kan itu. Masjid cilik katanya langgar, masjid gede masjid. Nah, di rumahmu jadi apa? Ada kamar khusus di situ untuk apa? Nah, dan sifatnya kalau tahiyat masjid langgar misalnya itu sifatnya umum. Nah, rumahmu ada tinggal pribadi, tinggal keluarga. Ada orang jalan mau mampir di situ salat kan kamu ya nggak membolehkan. Jadi jangan mempersulit diri. Ya. Nah, itu namanya tahiyat masjid, sholatnya di masjid atau nek nang omah ento ora ya. Nah, itu kan sesuatu yang udah jelas, kenapa kamu harus menanyakan yang belum jelas? Nah, apalagi dalam sebuah hadis diriwayatkan
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qiraati faqala innal musalliya yunaji rabbahu azza wa jalla falyanzur bima yunajihi wa la yajhar ba'duhum 'ala ba'din bil qur'ani rawahu Ahmad. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, lalu didapatinya banyak orang sholat dengan mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat atau bercakap-cakap dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Maka hendaklah ia memperhatikan apa yang ia percakapkan itu. Dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran sehingga mengganggu yang lainnya. Apakah hadis ini sahih dan mohon dijelaskan? Hadis itu derajatnya hasan, baik. Maksud hadis itu, jadi ketika masuk ke masjid tadi, banyak orang yang menjalankan sholat malam, qiyamul lail. Masing-masing bacaan ayat-ayatnya keras. Sholat qiyamul lail sendiri-sendiri, masing-masing bacaannya keras. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang sholat itu sedang berdialog, bercakap-cakap atau menghadap, konsentrasi menghadap Tuhannya, pada Allah. Maka jangan sampai terganggu, orang yang konsen menghadap Allah itu terganggu karena bacaanmu. Maka kalau sholat, ya, gitu, baca keras-keras bisa mengganggu yang lain. Maka di suaranya dipelan-pelankan supaya orang yang sholat tadi tidak terganggu konsentrasinya. Ya, kalau kamu sholat bacaannya keras, kalau bacaan keras ya kan jadi suaranya tidak kena. Lah mungkin yang sholat tadi akhirnya lupa, mengingat yang lain malah kerungu bacaanmu sehingga terganggu. Maka maksudnya kalau sedang sholat jangan keras-keras di dalam membaca. Supaya orang yang sedang menghadap Allah itu konsentrasinya penuh, tidak terganggu oleh bisingnya suara bacaan Quran tadi. Maksudnya begitu. Apalagi? Ada sebuah hadis, la sholata rijalil masjidi illa fil masjidi, rawahu Abu Dawud. Tidak dikatakan sholat bagi seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Apakah hadis ini sahih dan mohon penjelasan? Jadi yang saudara tanyakan itu, ya, tidak ada dalam kitab Abu Dawud, tidak ada lafadz hadis semacam itu. Tidak ada. Mungkin saudara hanya mengambil dapat dalam buku, di buku itu ditulis riwayat Abu Dawud. Tadi kitab dicari kitabnya tidak ada. Di dalam kitab Abu Dawud tidak menyebutkan seperti yang kamu tulis yang riwayatnya Abu Dawud tadi. Tidak ada. Adapun maksudnya di situ kan diterangkan itu, siapa tetangga masjid kalau tidak sholat di masjid ya dikatakan tidak sholat. Maksudnya itu Nabi menekankan supaya orang yang rumahnya tinggal di sekitar masjid itu supaya menjalankan sholat wajibnya itu di masjid. Karena di hadis lain Nabi menerangkan sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah kecuali sholat wajib. Sholat wajib bagi laki-laki yang paling baik itu di masjid, sedangkan sholat sunnah itu di rumah yang paling baik. Maka Nabi mengatakan di hadis yang lain, jangan kamu jadikan masjid rumah-rumahmu seperti kuburan. Orang tahu nggak sholat, orang tahu nggak baca Quran. Tapi sekarang malah kebalik, ya. Orang baca Quran malah tidak di rumah, baca Qurannya di mana? Di kuburan. Padahal Nabi mengatakan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Dihiasi rumah itu dengan bacaan Quran maksudnya supaya rumah itu digunakan untuk baca Quran. Bukan dihiasi dengan Quran itu terus ditempeli ayat-ayat kursi, surat Yasin,
huruf-huruf Arab, di situ tempelkan di rumah, digantungkan di figura-figura, tulis apa itu kaligrafi tulisan Arab, bukan itu. Hiasi dengan Quran itu maksudnya dengan bacaannya. Maka Nabi mengatakan toh, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Maka jangan kamu jadikan Quran rumahmu seperti kuburan. Tidak pernah dipakai untuk baca Quran, tidak pernah pakai untuk sholat. Nah, maka sebaik-baik sholat sunnah di rumah, baca Quran di rumah. Gitu lah. Sekarang malah sholatin yang kuburan, maca Quran yang kuburan, ngomai ratau sholat. Lah sekarang rumahnya dilah yang kuburan, kuburane dilah yang omah kan itu kan.